SMA 2 Palu, anak Semada. Oh, ada Semada. Oh, oke. Agak bangga ya, karena kan alumni tempatnya Pasha Ungu kan. Oh gitu. Iya dong. Kita tuh bangga sebagai SMA 2 karena tempatnya alumni Pasha Ungu di situ. Apa ya, mewakili perasaan kita yang lagi bucin kan. Iya. Nah di situ aku ketemu akhirnya sama seseorang dan dia penyiar radio. Jadi awalnya aku tuh suka atau pacaran dulu sama penyiar radio awalnya. Jadi suka dengerin dikirimin lagu sama penyiar gitu ya. Oh ini buat pacar aku tersayang Kia gitu ya. Tapi kakek gini kakek. Saya ini agak terganggu pikiranku. Kenapa terganggu pikiran? Terganggu ya gini kakek, terganggu ya. Karena kalau saya lihat parasnya kakek ini kan keturunan kayaknya. Keturunan apa? Arab. Oh, kayaknya banyak yang bilang gitu ya. Mentang-mentang saya di Palu ya. Iya, nah itu bikin saya penasaran tuh. Kenapa di Palu ada stigma bahwa kebanyakan sebagian orang Palu itu ternyata ada yang tanda kutip keturunan gitu. Iya, di Palu ini kan mendominasi ada 3 ya. Suku Kaili dan Indonesia lainnya ya gitu ya, ada Bugis. Karena sini banyak banget suku-suku di sini, tapi yang mendominasi adalah orang Kaili karena memang ini asli di sini. Tapi ada 2 lagi yaitu Arab sama Cina kan. Tapi kalau aku bukan Arab sebenarnya. Apa? Saya itu Pakistan India. Oh ya itu. Yang itu yang saya bahas. Tapi orang pikirnya taunya Arab karena memang di sini kan tempatnya salah satu pendidikan Islam terbesar ya yang didirikan oleh Habib Said Idrus bin Salim Al Jufri kan. Oh iya. Iya, karena ini ada Al Herat di sini yang didirikan oleh Habib Said Idrus almarhum. Jadi banyak banget pasti di sini. Ya, kalau teman-teman bisa ke jalan seberang di Palu Barat ya di Jalan Sis Al Jufri ya memang mayoritas kalian akan menemukan orang-orang Arab gitu kan. Turunan ya. Iya, karena memang pusatnya di sana gitu. Dan bukan kan dari Palu akhirnya bercabang-cabang di mana-mana kan. Sulawesi Tengah kan banyak tuh. Kayaknya di Banggai juga ada kan. Tapi tidak sebanyak Palu. Oh, iya. Jadi pikirannya pasti Arab nih karena di Palu nih karena ada Al Herat gitu. Iya. Karena saya juga sekolahnya di Al Herat. Dulu. SMP, SD ikut kan kalau SD itu ada sekolah sore ya, Ibtidaiyah namanya. Saya juga ambil sekolah sore Ibtidaiyahnya. Jadi pagi sekolah biasa, sorenya ikut sekolah Al Herat Ibtidaiyah. Jadi ijazahku SD 2. Hah? Iya, ada sekolah sore dapat ijazah juga. Kalau SMP juga akhirnya aku ikut SMP Al Herat karena kan udah nyaman di Ibtidaiyah, aku ambil lagi SMP 1 Al Herat, aku dapat ijazah 2 juga. Yang satunya yang perusahaan Arab, satunya Indonesia. Wah. Otakku nge-hang. Ini memang ceritanya dapat ijazah 2 nih. Ya memang Al Herat kayak gitu. Oh gitu. Jadi ada versi Islaminya banget, ada versi yang umumnya gitu. Karena dulu kan ijazah dulu itu nggak bisa foto berjilbab kan, dulu. Oh dulu gitu? Iya dulu gitu, karena harus kelihatan telinga. Jadi kita fotonya satu yang open, satu yang berhijab. Tapi sekarang udah bisa kayaknya ya. Saya nggak tahu. Iya udah bisa sih, karena SMA aku udah berhijab kan, udah bisa. SMA di mana? SMA 2 Palu, anak Semada. Oh ada Semada. Oke. Agak bangga ya, karena kan alumni tempatnya Pasha Ungu kan. Oh gitu. Iya dong. Kita tuh bangga sebagai SMA 2 karena tempatnya alumni Pasha Ungu di situ. Tapi kecewa nggak kemarin pas yang nggak jadi nyalon gubernur tuh? Jujur sebenarnya enggak, karena saya pengen dia kembali ke Ungu karena saya clickers. Oh gitu. Wah, saya agak kejam ya. Enggak, karena saya menantikan album terbaru dari Ungu. Akhirnya setelah enggak jadi kan akhirnya berkarya lagi kan. Aku happy kan gitu dong. Sebagai clickers Anda pasti happy kan? Pasha balik lagi ke Ungu. Tapi kalau saya dibilang alay gitu. Jadi fans Ungu. Siapa bilang alay? Temenku. Zaman dulu siapa yang tidak kenal lagu Demi Waktu kan? Iya. Nah karena dan Ungu ini juga salah satu aku tertarik di radio. Oh gitu. Ada sejarahnya, makanya kenapa aku kayak cinta banget sama Ungu, khususnya di album Melayang ya. Kayak hafal banget ya. Aku melayang bagaikan. Aduh, bukan itu kan albumnya, itu bukan Melayang. Masa sih? Ya itu yang mana tuh? Itu lagu Bayang Semu. Berarti yang sebelumnya tuh? Kalau album itu album Melayang kedua kan, Demi Waktu, Sejauh Mungkin. Oh ya, itu termasuk. Yang sebelumnya itu Bayang Semu itu, aduh jangan-jangan aku salah ya, kita googling aja deh. Ada Laguku, ada Rasa Sayang, yang awal di album pertama kan. Laguku kayaknya album pertama. Aduh jangan sampai saya salah ya, clickers malu dong ya. Anda dong. Mending saya salah, kalau saya salah kan saya diserang gitu kan.
Karena saya bukan. Enggak, memang saya cinta banget karena dulu saya tuh suka banget denger radio gara-gara lagunya Ungu. Iya. Dulu kan pernah konser ya Ungu di sini tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 atau 2005 ya. 2006 deh, 2006 awal. Nah, di situ aku dengerin lagu-lagunya, itu masih awal Demi Waktu booming kan. Akhirnya mereka konser ke sini, aku dengerin lagu Tercipta Untukku, Sejauh Mungkin, Aku Bukan Pilihan Hatimu, kan tuh jadi hafal kan. Aku beli kasetnya dong, hafal, dan akhirnya ketemu cowok di situ. Oh gitu. Wah, di konser itu. Tapi tunggu gini Kak Kia. Kalau anak-anak cewek waktu remaja itu ya, kalau dia lagi ngebucin siapa gitu cowok yang dilihat apa sih? Tergantung cewek sih, tapi cewek itu tergantung nyaman sebenarnya ya. Tidak, maksudnya kalau misalkan lihat vokalis band misalkan vokalis band yang lagi diidolai. Nah. Zaman itu karena ganteng ya, aku akui ya. Pasha itu salah satu vokalis yang terganteng menurut aku. Serius? Zaman dulu siapa selain Ariel ya? Dulu kan tuh Pasha kan, apalagi dia dari Palu. Pas tahu dari Palu kan bangga banget kita dong ya kayak, oh my god, yang vokalis ganteng dari Palu gitu loh. Dan memang suaranya sangat-sangat menyentuh di relung hati paling dalam gitu. Mana lagi lagu-lagunya mewakili perasaan kita yang lagi bucin kan. Iya. Nah, di situ aku ketemu akhirnya sama seseorang dan dia penyiar radio. Jadi awalnya aku tuh suka atau pacaran dulu sama penyiar radio awalnya. Jadi suka dengerin dikirimin lagu sama penyiar gitu ya. Oh, ini buat pacar aku tersayang Kia gitu ya. Zaman dulu kan yang kayak akhirnya aku dengerin radio terus, tapi akhirnya pas putus, walaupun putus aku tetap dengerin radio tapi radio lain ya. Jadi ganti channel. Oh, ganti channel. Karena bucin. Iya, dan akhirnya lagu-lagu Ungu itu tetap mempunyai kan banyak lagu patah hati di situ ya. Betul. Sejauh Mungkin, Aku Bukan Pilihan Hatimu gitu kan. Enggak, suara aku juga jelek sih. Oh iya dong. Tidak terdeteksi sih iya. Tapi kalau untuk radio oke sih. Karena nyampe ke sininya waduh gila emang pro ini sih. Beda ya? Hah? Beda ya? Beda. Oh, beda ya. Mungkin karena udah kelamaan siaran kali ya. Jam terbang sudah tinggi, Mas. Oke, kita balik lagi masalah public speaking ya. Oke. Jadi orang kalau mau jadi seorang public speaker yang bagus mesti ngapain tuh? Oke, ini public speaking ini mau kemana dulu nih? Untuk misalkan MC lah misalnya. Oke, jadi aku tuh bagi-bagiin ya. Jadi kemarin makanya aku buat 3 kelas. Kamu tuh mau jadi seorang announcer, penyiar radio atau podcaster, itu kan hampir sama ya, cuma beda media. Atau mau jadi seorang MC yang tampil di depan atau jadi speaker, pembicara, kayak motivator segala macam, itu tampilnya di panggung kan. Bedanya di mana? Beda dong, kalau kalau podcast dan announcer kan kita di studio, nggak di panggung. Tapi kalau itu beda lagi cara atau tekniknya ketika kita di radio gini, nggak ada orang, nggak ada siapapun, kita harus membangun vibes-nya, kenalan sama narasumbernya tuh ngobrol segala macam, atau kita di panggung besar yang ditonton banyak orang, itu beda. Atau ngomongnya di media, kayak gini nih, ngomong di kamera, atau menjadi seorang VO, pengisi suara kayak iklan, pengisi suara itu beda juga tuh. Makanya aku bilang mau kemana nih? Teman-teman mau belajar public speaking itu mau kemana? Kalau mau jadi MC, berarti skill yang teman-teman gak mesti bagus suaranya ya kalau MC. Dia mesti ngapain? Dia mesti membangun suasana. Membangun suasana. Iya, karena MC itu kan master of ceremony, dia sebagai nge-lead acara. Dia yang membuat acara itu sukses dari awal sampai akhir. Kalau dia nggak bisa membangun ini acara, penontonnya pulang ya berarti dia nggak sukses dong, gagal. Bagaimana dia bisa mengatur penonton tuh tetap bertahan nontonin sampai selesai dan orang merasa wow acara ini gitu loh. Tapi kalau dia nggak bisa melead itu ya susah juga, makanya nggak perlu keren suara kamu, tapi kamu bisa menghandle itu. Dan nomor 1 juga adalah penampilan visual ya. Iya. Nggak mesti ganteng dan cakep, tapi kamu mesti tampilnya good looking lah ya, enak dilihat. Auranya ya. Jadi kamu rapi, yang cewek mesti dandan juga supaya enak orang lihatnya dari panggung ya. Dari kan kita di panggung itu terlihat agak jarak berapa gitu. Jadi mereka melihat kita, ini kok MC-nya pucet ya, kok kayak nggak ada darah, itu nggak enak juga dilihat kan. Makanya kita mesti make up dikit. Make up itu membuat orang itu senang lihatnya, oh ini fresh, walaupun mungkin kita lagi sakit. Tapi dengan make up itu bisa menutupi nolong. Makanya visual itu penting. Kalau untuk jadi MC atau speaker, seorang pembicara di panggung. Kalau untuk announcer? Announcer itu suara nomor 1. Iya, dia mesti ngapain kalau suaranya? Kalau announcer, mohon maaf ya, buat teman-teman announcer khususnya podcaster yang cuma di audio doang, yuk belajar sedikit public speaking untuk mengolah suara. Minimal kamu itu bisa tahu teknik pernafasan yang benar, ya. Terus teknik mengolah intonasi dan artikulasi. Ini. Karena senjata kita itu cuma suara doang.
100% suara, nggak ada visual sama sekali yang bantu. Jadi sedikit kamu miss di audio itu nggak ada yang dengerin. Beneran deh. Coba dengerin radio sekarang, kalau ada penyiar yang siaran, kamu cukup dengerin 5-10 detik, kalau nggak enak dia tuh ngomong, pasti kamu ganti frekuensinya. Oh iya betul. Apalagi podcast yang begitu banyak pilihan. Iya kan? Yang kayak sekarang. Kalau udah nggak enak di 15 detik itu survei juga ya. Jadi survei itu 15 detik awal, apakah suara itu enak didengerinnya dan mereka tuh bisa terbawa dengan apa yang disampaikan si penyiar atau mungkin podcasternya. Tapi kalau nggak enak, mereka akan skip, ganti. Skip. Sedangkan bagus aja di skip gak boleh. Makanya satu, dia harus bisa tahu teknik pernapasan yang benar, latihan artikulasi dan intonasi, dan tahu bagaimana istilahnya kalau bahasa siaran itu dia bisa membuat orang mendengarkan kita itu seperti berada sama kita. Iya. Kalau dulu aku waktu itu theater of mind ya? Iya, theater of mind. Kita membangun theater of mind. Jadi dulu waktu itu aku sebelum di Radio Nebula, aku kan di skip ya, hampir 3 tahun di Radio Skip. Dulu sempat ikut pelatihan juga dari, kebetulan ada dari nasional datang, kita di training. Penyiar radio itu, bahkan aku anggap podcaster juga kayak gitu ya. Kita tuh sebagai pilot yang membawa pendengar kita, pendengar itu sebagai penumpang, kita bawa mereka terbang dengan omongan kita sampai kita akhirnya closing seperti kita lagi udah ini selesai nih, penerbangan udah selesai. Sampai penumpang ya udah selesai lagi dong, harusnya kayak gitu. Tapi kalau belum selesai terbang udah kabur duluan penumpangnya, loncat dari pesawat kan. Berarti pilotnya nggak bener ya. Kok tiba-tiba mereka loncat, tiba-tiba ada yang salah dari pesawat ini dan pilotnya gitu. Itu kita harus jadi pilot yang bisa membuat orang terbang dan melupakan yang ada di sekeliling dia. Oke. Jadi menciptakan theater of mind itu gimana, Kak? Dari audio, memang dari suara. Suara. Kenapa bisa suara? Nggak tahu ya, kalau dulu kita dibilang namanya voice genic ya. Ada pilih. Dulu penyiar itu kita dipilih karena suara. Suaranya benar-benar punya karakter, terus enak didengar. Kalau didengerin tuh nyaman aja gitu ya. Kayak buat, aduh aku pengen deket-deket terus gitu ya. Tapi semakin berkembangnya sekarang, tidak melihat cuman suara doang, tapi melihat dari karakter dari diri dia. Contohnya kita bisa dengerin Desta sama Nita Gina ya. Desta itu suaranya bukan enak didengar ya, agak cempreng, tapi dia lucu. Dia bisa membangun suasana yang lucu. Padahal di radio loh. Seru, iya. Cuma dengan suara doang. Nah, jadi teman-teman kalau aku udah share di YouTube bisa lihat ya lengkapnya. Nama channelnya Gia Palu ya? Kalau di YouTube bukan Gia Palu, Zakia Ramayani nama lengkap. Zakia Ramayani, oke, menarik. Itu aku share tips jadi penyiar radio. Jadi ada 4 yang kamu harus lakukan untuk jadi penyiar radio. Tapi 3 aja yang kamu lakuin pasti keterima. Yang pertama? Yang pertama suara yang aku bilang tadi ya. Suaranya harus bulat. Bukan masalah bulat ya, karakter suara itu yang dia give kayak aku ya, suaranya mungkin punya ciri khas sendiri. Tapi itu nggak semua orang punya kan. Mesti dilatih. Iya, nggak mesti dilatih juga, tapi memang itu sudah dari lahir udah kayak gitu suaranya. Walaupun tanpa dilatih pun suaranya memang sudah seenak itu. Tapi kan nggak adil ya, semua itu nggak dapat suara seperti aku misalnya. Gimana kalau yang suaranya biasa-biasa aja atau bahkan cempreng. Iya. Nah, gimana caranya? Itu yang kedua, kamu harus latihan. Latihan yaitu latihan berbicara, artikulasi, intonasi. Jadi walaupun gak bagus, tapi ketika kamu bisa latihan artikulasinya jelas, apa yang disampaikan jelas, terus intonasi nada-nadanya itu enak, bisa mengikuti suasana. Jadi paham intonasi, oh ini kalau siang intonasinya harus tenang, kalau sore kita harus cheerful gitu. Atau temanya cinta, kita harus suaranya romantis-romantis gitu ya. Nah, kita sesuaikan tuh intonasinya. Kalau pas banget pasti orang mau dengerin. Tapi kalau nggak pas intonasinya pasti nggak mau dengerin. Jadi artikulasi itu kenapa penting dengan intonasi? Artikulasi itu jangan sampai orang miss ya. Jadi kita sampaikan tuh bener-bener, oh ya mereka nggak dengar dan paham apa yang kita sampaikan gitu. Tapi belum tentu mereka mau dengerin sampai selesai. Kadang jelas, tapi membosankan karena nadanya gitu-gitu doang, ya kan? Nah, intonasi inilah yang membuat orang bertahan sampai selesai. Nada-nada itu yang bisa membangun kapan kita naik, kapan kita turun, kapan kita manja, kapan kita berbisik. Itu intonasi nada. Nah, itu yang kita mainkan. Sampai orang mau dengerin kita sampai selesai. Kayak main layang-layang ya? Iya, ditarik keluar gitu ya. Kayak cowok ngeghosting cewek gitu ya? Iya, cara kau ngomong sama pacar kamu. Makanya dulu di siaran radio, anggaplah mic ini pacar kamu. Beneran. Gitu. Kita tuh dianggap
Kan aneh ya, kita tuh ngomong siaran hahaha ketawa asik padahal sendirian doang di radio. Dalam ruangan lagi. Di dalam ruangan lagi yang kayak tapi anggaplah dia ini makhluk hidup. Make ini makhluk hidup ya. Tahu nggak sih kamu tuh gebesin banget gitu. Seakan-akan ini hidup. Jadi kita kan kayak ngomong sama orang, tapi yang dengerin kita bener-bener iya dia kayak ngomong sama saya deh gitu ya. Gitu karena nyampenya ke hati. Tapi kalau ngomongnya kita kayak merasa sendiri. Iya pemirsa, masih bersama saya Zakia Ramayani. Apaan sih ini orang? Karena kita terbawa sendiri, kaku, kita ngomongnya juga kaku, nggak ada temen, ya yang dengerin juga merasa kaku kan. Iya. Jadi anggaplah ada dia hidup, tapi kalau di kamera kamu anggap yang kamera ini orang gitu. Jadi kita merasa ini hidup gitu. Oke, menarik ini. Dapat ilmu lah saya nih. Dapat ilmu ya? Gratis lagi. Gratis ya nggak bayar. Oke, dan sekarang katanya bukan katanya sih, emang sudah cek aja lah di IG-nya. IG-nya Zakia Ramayani ya? Ya. Kalau IG Kia Palu sih. Kia Palu. Kalau YouTube Zakia Ramayani. Oke, di IG itu kan saya lihat, udah podcast sama ini nih, Pemkot Palu nih ternyata. Alhamdulillah. Iya, gimana ceritanya tuh? Itu sebenarnya sudah dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu? Kebetulan memang tim media centernya Pak Wali Kota gitu kan, udah sounding kalau memang mereka mau buat podcast. Mereka udah sayembara juga kemarin kan. Mencari host. Iya, mencari host untuk podcast Pemkot Palu. Yang sebenarnya aku nggak pede dan aku nggak merasa pantas aja sih. Tapi yang ngeselin aku tuh nggak daftar, tapi teman-teman yang dengerin podcast aku tuh nge-mention di IG-nya Pak Wali loh. Kia Palu itu malu banget aku ya Allah. Nanti dipikir aku yang nyuruh. Padahal enggak ya? Sama sekali guys. Serius? Jadi awalnya karena aku gini, aku nggak pede karena satu, aku kan nggak stay di sini dong. Iya betul. Dan itu udah disounding dari Desember kalau nggak salah, dan mereka tuh mulai harusnya Januari. Ya udah aku pikir teman aku tanya kamu mau nggak karena ini banyak yang mention loh gitu. Aduh kayaknya nggak bisa karena waktu itu aku harus tahun baru di Morowali. Jadi aku bilang kayaknya enggak deh, kayaknya aku nggak bisa. Walaupun sebenarnya pengen, cuman nggak bisa. Akhirnya udah, akhirnya diadakan sayembara, terpilihlah ada beberapa gitu yang terpilih. Aku balik ke Morowali. Aku pikir itu udah udah jalan podcastnya. Namun ternyata pas aku balik ke sini itu belum running, belum jalan. Ternyata masih ada beberapa ya trouble dan akhirnya ditawari lagi. Kia lagi di Palu nih, mau lagi nggak ya jadi host? Aku pikir gimana ya, aku diskusikan lah sama suami, mau nggak gini, aku ditawari gini. Ternyata diizinin. Awalnya kan aku nggak bilang sih sebenarnya karena aku ngerasa kayaknya aku nggak diizinin deh, tapi ternyata waktu yang kedua kali ditawari dan diizinin ya udah, ternyata waktu pertama kali tag ternyata di approve sama Pak Wali sih. Langsung ya? Jadi akhirnya lanjut. Ini udah jalan berapa episode? Ini sekarang malam ini ya, ini sekarang tanggal berapa sih ya? Tanggal 17. Ini sebenarnya tayang episode kedua ya, tapi kita udah taping sampai episode 6 sih. Episode 6? Yang diundang siapa aja tuh? Kalau yang ini yang hadir adalah dari dinas-dinas terkait ya, menjelaskan program-program mereka, dan memang ada mungkin keresahan-keresahan masyarakat yang kayaknya belum dijawab, jadi mereka lah yang jawab langsung dari kepala dinas masing-masing gitu. Kalau episode pertama Pak Wali langsung yang menjawab semua pertanyaan masyarakat. Jadi di podcast itu memang aku merangkum apa aja yang diresahkan, yang ingin ditanyakan masyarakat dan langsung dijawab oleh pemerintah. Gitu. Yang paling sering apa? Kalau kemarin mengenai masalah huntap ya. Karena memang masyarakat kita tahu ya waktu bencana kemarin belum semua mendapatkan hunian tetap. Sampai sekarang? Ya karena besar banget ya. Iya sih. Coba bayangin dari Balaroa, Petobo gitu ya. Ya karena akhirnya itu aku tanyain kenapa masih satu huntap aja yang terbangun, itu aku tanyain dan akhirnya dijelasin kenapa sampai begitu lamanya ini proses belum, karena memang permasalahan sengketa tanah. Tapi anggarannya sebenarnya ada. Itu memang langsung dari pusat, bukan dari kota ya, dari pemerintah pusat sih. Cuman masalahnya tanahnya kan dari sini. Tapi masih ada yang klaim itu yang tunjuk tanah adalah dari pusat. Tapi yang punya tanah kaget dong, loh kok tanah saya jadi tempat huntap ya? Kaget dong. Kaget. Jadi akhirnya disitulah clash-nya. Nah itu lebih jelasnya bisa didengerin di podcastnya Pemkot. Nama podcastnya apa? Podcast Pemkot Palu. Di YouTube ada, di Spotify juga ada. Tapi sebelum saya tutup nih, karena waktu kita terbatas banget. Bener, padahal panjang banget ya. Padahal banyak mau dibahasin, tapi ya udahlah ya. Tapi tadi kita ngomongin masalah podcast ya, podcast ya. Kenapa podcast mesti ada audionya sih? Kan YouTube kalau premium kan, YouTube premium misalkan nih, kita kunci layar deh, audionya kan tetap jalan.
Oke, ini banyak banget. Memang sih ini bukan cuma isu udah lama banget ya dari awal-awal podcast ini hadir. Dari awal Deddy Corbuzier, bukan Deddy Corbuzier, yang pertama Raditya Dika. Iya, Raditya Dika yang pertama, dan aku tuh nonton dari awal dia buat, akhirnya sampai dia malas buat di YouTube, akhirnya beralih ke Spotify ya. Aku nonton ya memang bener secara sejarah ya, dari nama podcast saja itu kan dari iPod Broadcasting. Iya. Itu memang awalnya dari iPod kita tahu audio ya. Iya. Ya dari Apple. Nah, makanya dibilang kenapa berubah waktu Radit membuat itu di YouTube. Iya. Karena akhirnya jadi ambigu, ini podcast sebenarnya audio, kok ada videonya. Dan seorang Raditya Dika ya sangat punya ini yang besar, dan Deddy pun mengakui ya, Deddy Corbuzier mengakui terinspirasi dari Radit, dan akhirnya dia membuat juga. Iya. Dan dia lebih konsisten. Iya, ya, betul. akhirnya dia yang terkenal jadi ya sampai sekarang nomor 1. Nah, itu akhirnya mereka melihat seorang Deddy Corbuzier, oh dia kan di YouTube, jadi bisa dong kita buat podcast cuma YouTube doang. Tapi Anda cuma lihat di YouTube doang, tapi Deddy Corbuzier ada loh di aplikasi podcast. Iya, ada. Iya, Di makanya Spotify ada tuh. Spotify ada, di Apple Podcast dia nomor 1. Coba bisa cari, dia masih di ranking 1 di Apple Podcast. Dan sekarang ada di Noise lagi kan? Iya, tapi bahasanya beda. Iya, jadi teman-teman kalau dengar kata podcast sebenarnya memang realnya itu di audio. Tapi kenapa yang di YouTube mengaku podcast, berarti di YouTube dia ada videonya, tapi di aplikasi podcast ada audionya. Cuman yang masih sekarang ini yang jadi kesalahpahaman, banyak yang buat channel podcast tapi nggak ada audionya di di platform Spotify kan, jadinya loh kok nggak ada audionya di sini, di Apple nggak ada, di Noise nggak ada, tuh kok dia ngaku podcast ya? Iya. Oh, berarti harus ada audionya ya? Harusnya ada. Audio only ya? Iya, audio, karena ya aplikasi podcast ya audio doang kan. Oke, menarik. Kalau di YouTube berarti YouTuber dong. Oh gitu. Masa dibilang podcast? Oh, jadi kalau misalkan mereka bikin podcast tapi cuma ada di YouTube, belum bisa diakui sebagai podcaster untuk di kalangan komunitas podcaster sendiri? Ya kalau mungkin di YouTube kamu diakui, tapi kalau di kalangan podcaster kayaknya kamu diketawakan sih. Wow. Iya sih. Oke, kalau gitu episode saya yang kemarin saya upload nanti di Spotify ya. Tapi aku jadi salah ngomong ya. Ya, oke. Tapi kalau untuk di episode lain coba Sini Jo Talks di Spotify ada kok. Ada dong. Ada dong. Alumninya master kelas masa nggak ada? Nggak mungkin. Kan udah diwanti-wanti kita sudah ya. Diwanti-wanti. Udah dikasih tahu harus ada di aplikasi podcast gitu. Oke lah, kita tutup aja lah karena waktu sangat membatasi kita berdua aja. Membatasi kita berdua. Maaf suaminya Kak Gia, bercanda loh ya. Gak apa-apa, dia udah biasa ya. Tidak bermaksud tadi, keceplosan aja. Oke, jadi kita tutup ya. Jadi thank you Kak Gia ya karena udah bela-belain loh. Sampai kita yang telat datang. Maaf tadi kita telat datang karena gak apa-apa. Jadwal sangat padat. Dia lebih sibuk ternyata dia ya. Oke. Ini aja langsung mau cabut lagi tuh. Luar biasa. Sukses selalu ya. Kak Gia juga sukses dong. Ya. Sukses selalu ya dengan karirnya. Dan podcastnya yang podcast Pemkot Palu, dan channel YouTube-nya aktifin dong biar ya, ini ada AdSense setiap bulan gitu. Ya, mudah-mudahan ya, doain ya, walaupun memang agak susah ya kalau di YouTube kita berkarya, memang benar-benar harus konsisten dan sekuat tenaga kayaknya ya, effort dan konsisten. Bener-bener Insya Allah mudah-mudahan bisa konsisten kayak kamu. Ya amin lah. Amin. Saya konsisten karena terpaksa bos. Oh gitu. Iya. Udah keluar banyak soalnya. udah terlanjur beli ya. Udah terlanjur nyelam di lautan samudra nih. Iya. Masa nggak mau balik lagi ke pulau gitu? Iya, udah terlanjur beli alat yang segitu mahal, masa nggak kembali modalnya ya? Iya, sih dekor ruangannya sih. Studionya ya. Itu yang bikin tekor sih. Semoga segera langsung kembali modal dan dapat untung ya. Iya amin lah, iya amin. Kak Gia tolong dong studio ya, kalau misalkan ini lagi di Batu Rube ya, tolong ya. Oh di Batu Rube, Nakavau kalau bahasa orang kaya Nakavau, jauh betul ya. Saya punya studio di Batu Rube. Cuma 2 jam kok ke toilet. Cuma nggak ada yang datang, yang lain tidak datang di situ ya. Tidak, maksudnya Kak Gia ke studionya kita dong. Oh iya ya, bener ya. Oh ya nanti ya. Iya, nanti kita jemput kalau misalkan. Siap. Toilet ya, kayaknya asik. Rame toilet kalau lebaran kan, biasa kan liburan ke toilet kita. Iya, pas lagi healing tuh cocok. Iya, bener kan tempat-tempat rekreasi keren-keren toilet. Oh banyak. Iya. Nanti datang ke Degu-Degu Sawah deh, keren tuh. Siap, pokoknya saya kabari deh. Pokoknya wajib ya. Wajib. Halo, ya, saya sudah di sini.
Langsung kita kasih nginep nanti langsung ke King Amir nanti kita tanggung deh guys. Wis. Ada hotel loh sana. Oke, teman-teman ini bukti ya. Jadi kalau aku nggak di ini buktinya sudah ada di YouTube. Iya, kita jemput. Oke, siap. Nanti aku kabarin ya. Siap. Nanti berkabar aja kalau ready datang ke studio ya. Amin. Ya. Oke, Kak Gia, thank you ya. Okay. Sampai jumpa di pencapaian selanjutnya. Amin. Dan kita tutup podcast ini, so stop the record and then end the podcast.